Ada jenis manusia yang melepaskan kekerasan dari rantainya, dan ada jenis manusia yang menyimpan kekerasan dalam sangkar, lalu menguncinya rapat-rapat. Tapi apa yang terjadi ketika sangkar itu akhirnya terbuka? Ini bukan tentang superhero ataupun tentara. Ini hanya cerita tentang seorang suami dan ayah dari anak-anaknya yang selama ini selalu menahan sesuatu di dalam hatinya. Hai teman-teman, selamat datang di Cerita Pincat. Hari ini saya akan membahas salah satu film action penuh kejutan, humor gelap, dan pelampiasan brutal yang berjudul Nobody, rilis pada tahun 2021 dan dibintangi oleh Bob Odenkirk. Dikisahkan tentang seorang pria bernama Hutch Mansell. Siapakah dia? Hutch hanyalah seorang suami dari wanita hebat bernama Rebecca dan ayah dari 2 orang anak. Anak pertama laki-laki bernama Blake dan putri bungsunya bernama Sammy. Selebihnya, Hutch bukanlah siapa-siapa alias nobody. Setiap hari, hidupnya teratur dengan kegiatan yang sama seperti hanya pengulangan dari hari sebelumnya. Bangun pagi, bersiap-siap untuk bekerja, menunggu bus, pergi bekerja sebagai auditor di sebuah pabrik milik mertuanya, lalu pulang ke rumah, kemudian tidur, dan keesokan harinya pun melakukan rutinitas yang sama. Kehidupan yang begitu biasa hingga terasa mematikan. Namun suatu malam, rumahnya dimasuki 2 orang perampok. Perampok mengambil jam tangan milik Hutch dan Hutch melihat tato salah satu perampok yang adalah seorang wanita. Kemudian Blake datang dengan berani menyerang sang perampok, namun sayangnya Hutch meminta Blake untuk melepaskan mereka, sedangkan Hutch mencoba menahan diri agar tidak melukai perampok itu. Keputusan Hutch itu membuat dirinya terlihat lemah di mata sang anak dan orang-orang sekitar. Namun yang mereka tidak tahu jika Hutch menyimpan suatu rahasia. Hutch memasuki ruangan arsip di dalam pabrik dan menyalakan radio. Siaran di radio tersebut untuk menghubungi seseorang. Berita tentang perampokan telah tersebar kemana-mana. Hutch hanya mengetahui jika pistol yang digunakan oleh perampok adalah pistol tanpa peluru. Sang teman meminta Hutch tidak melakukan apapun. Wah, siapakah Hutch sebenarnya? Hutch tidak berniat untuk mencari tahu sang perampok, namun ternyata anak perempuannya kehilangan sebuah gelang. Gelang tersebut berada di wadah yang sama dengan beberapa lembar uang yang diambil oleh sang perampok. Ternyata, Hutch dulunya adalah seorang agen rahasia. Dia menyamar sebagai seorang FBI dengan memakai identitas sang ayah yang merupakan pensiunan FBI untuk melacak sang perampok. Pencarian dimulai dari tempat pembuat tato. Setelah mencari kemana-mana, akhirnya Hutch mendapat alamat 2 perampok itu. Hutch berhasil mengambil kembali jam tangan miliknya, tapi tidak dengan gelang Sammy. Hutch tidak bisa melampiaskan kemarahan kepada 2 orang perampok karena mereka memiliki seorang bayi. Hutch pun keluar dari rumah itu dan memukul tembok untuk mengurangi amarahnya. Sayangnya, amarah di dalam hatinya tidak bisa hilang begitu saja. Pada saat yang sama, terlihat sebuah mobil uring-uringan dan menabrak traffic cone. Efeknya juga mengenai badan bus yang dinaiki oleh Hutch. Ternyata, pengendara di mobil itu dalam keadaan mabuk. Mereka berempat keluar dari mobil dan masuk ke dalam bus. Melihat ada orang yang akan mengacau dan mengganggu seorang gadis, Hutch seperti mendapat mangsa untuk melampiaskan semua amarah yang selama ini terpendam dalam sangkarnya. Hutch meminta supir bus untuk menunggu di luar. Dan saatnya Hutch untuk beraksi. Terjadilah adegan saling jotos. Hutch terus bangkit dan terus melawan. Jika kemampuannya sudah keluar,
Hutch tidak akan melepaskan sang lawan hingga tidak ada lagi yang mampu berdiri selain dirinya. Dalam beberapa menit, Hutch mampu menghajar keempat pria tersebut dengan brutal dan tanpa ampun. Walaupun dirinya juga mengalami luka-luka. Ternyata, aksi di dalam bus pada malam itu mengantarkan Hutch ke dalam masalah besar lainnya. Karena salah satu pria mabuk yang merupakan korban kebrutalan Hutch berada di rumah sakit dalam keadaan patah tulang dan mengalami kerusakan pada otak adalah adik dari seorang gembong mafia Rusia bernama Yulian. Yulian memutuskan untuk membalas dendam. Salah satu korban Hutch telah memegang kartu bus milik Hutch. Dengan itu saja, Yulian bisa melacak identitas Hutch. Teman Hutch memberikan peringatan bahwa Yulian saat ini sedang mengincarnya dan meminta Hutch untuk menemui seseorang di barbershop. Seseorang itu salah satu staf dari pemerintahan. Dia memberikan data tentang Yulian. Yulian saat ini bertugas untuk menjaga uang ratusan juta dolar milik sebuah organisasi yang disebut dengan Object. Malam harinya, pasukan Yulian mendatangi rumah Hutch. Hutch meminta istri dan anak-anaknya untuk bersembunyi di ruang bawah tanah. Apapun yang terjadi, Hutch melarang mereka untuk menghubungi siapapun. Suara tembakan, aksi serang dan tusuk-menusuk sudah pasti terjadi. Beberapa orang terkapar berlumuran darah. Hutch yang tidak konsentrasi mendapat serangan mendadak dari alat setrum salah satu pasukan dan membuatnya pingsan. Hutch dibawa dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Setelah Hutch sadar, dia segera melepaskan diri dan membuat mobil yang ditumpanginya mengalami kecelakaan. Atas kecelakaan tersebut, ketiga anak buah Yulian merenggang nyawa di tempat kejadian. Hutch kembali ke rumahnya dan melihat betapa kacaunya isi rumah tersebut. Setelah mengeluarkan istri dan anak-anaknya, Hutch meminta mereka untuk pergi ke tempat yang lebih aman sampai Hutch menyelesaikan masalah dia. Hutch mengeluarkan semua emas batangan miliknya, lalu beristirahat sebentar dengan mengumpulkan korban-korban yang ada di rumahnya. Dalam scene ini diceritakan jika Hutch adalah seorang yang disebut dengan auditor. Auditor versi agen rahasia pemerintah yang bertugas untuk mengeksekusi orang-orang jahat yang sudah tidak bisa dilawan dengan hukum. Suatu hari, ketika Hutch ingin menghabisi targetnya bernama Alan meminta ampun dan berjanji akan bertobat. Alan pun memenuhi janjinya. Dia bertobat dan hidup bahagia bersama keluarganya. Melihat itu, Hutch pun merasa ingin memiliki keluarga seperti Alan. Hutch memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai auditor dan hidup menjadi pria biasa saja. Kemudian Hutch menemukan gelang milik anaknya yang selama ini dia cari. Hutch membakar rumahnya untuk membersihkan semua barang bukti, lalu dia pun pergi ke pabrik sang ayah mertua. Pabrik itu menjadi tempatnya bekerja saat ini. Hutch membeli pabrik tersebut untuk dijadikan tempat pertarungannya. Hutch menyiapkan begitu banyak jebakan dan senjata di dalam pabrik tersebut. Setelah selesai dengan senjata di pabrik, Hutch mendatangi di mana tempat Yulian bekerja yang menyimpan uang ratusan juta dolar. Dia menghabisi semua karyawan yang ada di dalam gedung itu, kemudian mengambil lukisan kesayangan Yulian, lalu membakar semua uang milik organisasi Yulian. Hutch menemui Yulian untuk melakukan negosiasi. Hutch membakar semua uang milik organisasi yang dikelola Yulian karena dia ingin membalas dendam kepada Yulian. Tidak seharusnya Yulian mendatangi rumah Hutch dan mengancam keselamatan keluarga Hutch. Jika Yulian menghentikan semua aksi balas dendamnya, Hutch berjanji tidak akan mengganggu Yulian lagi.
Tentu saja seorang mafia yang memiliki harga diri tinggi tidak akan membiarkan musuhnya lepas begitu saja. Jadi, Julian dan anak buahnya mengejar Hutch. Hutch sudah tahu akan keputusan Julian. Jadi, dia sengaja memancing Julian untuk ikut ke pabrik yang baru saja Hutch beli. Tanpa diduga, orang yang berkomunikasi di radio adalah Harry, adik tiri Hutch, datang untuk membantunya. Begitu juga dengan ayah Hutch. Tak disangka, pria tua yang tinggal di panti jompo dulunya adalah seorang agen rahasia pemerintah. Walaupun sudah tua, dia masih lihai menggunakan senjata. Mau sebanyak apapun pasukan yang dibawa oleh Julian, satu persatu akan tumbang karena terkena jebakan yang sudah dibuat oleh Hutch dan tembakan senjata yang dilepaskan oleh Harry maupun sang ayah. Mereka bertiga bekerja sama untuk melawan musuh-musuh hingga tersisalah Julian yang masih bertahan. Sedangkan peluru milik Hutch, Harry, dan ayah sudah tidak lagi tersisa. Jalan terakhir adalah peledak yang telah dibuat oleh Hutch. Hutch keluar dari persembunyiannya, dan boom, Julian pun tumbang. Atas kejadian berdarah di pabrik, Hutch dibawa ke kantor polisi. Namun, belum selesai dengan interogasi, para detektif mendapat sebuah telepon. Dan sudah pasti, Hutch tidak akan terkena hukuman apapun. 3 bulan telah berlalu, dan saat ini Hutch bersama istrinya sedang melihat rumah yang akan mereka beli. Mereka menginginkan rumah yang memiliki ruang bawah tanah. Untuk yang suka film action, kalian wajib nonton full film ini karena adegan-adegannya keren dan ada sedikit humor. Pasti tidak akan bosan untuk menontonnya. Menurut teman-teman, apakah Hutch akan kembali menjadi auditor? Silakan berikan komentar teman-teman ya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.